Hai, what's up guys and people, kembali lagi di channel For Sale Not Sale. Dan kali ini kita memiliki sebuah Honda Jazz RS tahun 2014. Kita akan review total mobil ini. Sekedar informasi saja, ini merupakan mobil orang, bukan mobil gue. Hai. Tapi demi kebutuhan informasi, saya akan memberikan ulasan tentang mobil ini secara lengkap. Jadi saksikan videonya setelah bumper berikut ini. I get lost inside my thoughts, and when I start to think, oh, the tunnel closer starts to end up on the brink. I tried so hard, but all these scars, they cut so deep, I bleed. I fell so fast from heaven, it's like someone clipped my wings. Now I'm falling. Oke, sekarang saya berada di dalam interior dari Honda Jazz tahun 2014 tipe RS Automatic 1500 cc. Biasanya memang kita mereview bagian luarnya terlebih dahulu, tapi untuk saat ini saya kepanasan, jadi memutuskan untuk mereview terlebih dahulu bagian interiornya. Belum apa-apa, saya sudah dibuat kesal oleh audio head unitnya ini. Sudah tidak ada kontrol audio pada setirnya. Musiknya juga tidak bisa diatur volumenya, jadi kekencangan. Oke, tidak masalah. Di sini saya melihat desain baru yang berbeda dibanding dengan desain pada Jazz generasi sebelumnya. Dia menggunakan konsep sophisticated futuristic cockpit. Wow, udah seperti pesawat ya. Mobil ini menghadirkan desain interior yang nyaman banget serta fitur-fitur penunjang yang lebih modern. Jadi membuat penumpangnya itu betah banget gitu untuk berlama-lama di mobil ini. Gue juga sampai begitu. Saya akui untuk mobil ini ruang kabinnya itu lebih luas dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Bagian dashboard juga keren lah ya. No comment. Meski berbungkus plastik-plastikan seperti itu tuh. Yang menarik itu head unit dan panel AC-nya itu menghadap ke pengemudi. Jadi memudahkan pengemudi untuk pengoperasian lah. Laci-laci penyimpanan juga tersedia cukup banyak, tapi tidak sebanyak generasi sebelumnya. AC-nya ini rasanya kok kurang dingin gitu ya. Oke, tidak boleh komplain, tidak boleh komplain. Ini nih yang menarik nih. Setirnya ini tidak terlalu berat atau power steering ya. Pas lah. Dan setirnya ini bisa tilt steering meskipun belum telescopic steering. Di bagian setir ini sudah ada pedal shift. Jadi sangat komplit lah. Cup holder pada bagian kanan dan kiri pengemudi cocok untuk naruh aqua botol ukuran sedang. Terdapat pula airbag pada sisi bagian kiri pengemudi dan bagian pengemudi. Gua ngomong apa sih? Yang paling bikin gue jengkel saat gue masuk mobil ini itu head unitnya ini serasa aftermarket. Merek Kenwood, cuman gue nggak tahu ini asli atau enggak bawaan dari mobil ini. Jika kalian tahu, silahkan tulis di kolom komentar, kasih tahu saya, ya kan? Ini volumenya atas maupun bawah ini tidak berfungsi, jadi musiknya ini nyala terus. Sangat menjengkelkan sekali. Cuma head unitnya ini sudah terkoneksi disk, USB, iPod, aux in, Bluetooth sepertinya belum. AC-nya ini komplit ya, bisa ke berbagai sudut dan ada blowernya. Oke, sekarang kita tengok bagian permesinannya, kita buka dulu. Ini dia kap mesinnya, sudah dicat sewarna body, ada peredam juga. Untuk mesinnya dia 1500 cc SOHC iVTEC 4 cylinder yang mampu menghasilkan tenaga maksimal sebesar 120 PS pada 6600 rpm serta torsi maksimal sekitar 14,8 kg pada putaran mesin 4800 rpm. Mesin mobil ini juga memiliki teknologi drive by wire atau DBW yang menghasilkan kontrol buka tutup throttle valve untuk akselerasi yang lebih presisi, namun tetap irit bahan bakar. Sektor keselamatan pada mobil ini lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Mobil ini diselamatkan, maksudnya disematkan, bukan diselamatkan. Disematkan dual front SRS airbag, dengarkan ya. Rem ABS plus EBD, pretensioner dengan load limiter, seat belt, kemudian pedestrian protection and isofix anti-tear yang akan mengurangi resiko ketika terjadi kejadian pada mobil yang tidak diinginkan. Sektor keamanannya juga ditingkatkan dengan berbagai fitur seperti smart key and Wi-Fi system plus keyless entry yang buat mobil ini tidak akan menyala ketika kunci remote tidak berada di dekat mobil. Tidak lupa sistem alarm dan immobilizer. Desain pada bagian samping mobil ini memiliki kesan yang lebih kompak dan mewah karena menggunakan velg 16 inci dengan two-tone color dan garis bodi serta lekukan yang tajam di sekitaran pintu mobil.
Untuk suspensi depan pada mobil ini menggunakan MacPherson strut, suspensi belakang menggunakan He-Shape torsion beam, rem depannya ventilated disc, dan rem belakangnya masih tromol. Ukuran ban dan velg untuk Jazz yang RS ini 185 55 ring 16. It's okay lah, tidak perlu ganti-ganti velg, modifikasi seperti itu. Udah ganteng banget nih mobil. Untuk bagian depannya dia dibekali dengan projector headlamp dan LED position lamp, ditambah dengan auto leveling adjuster yang akan secara otomatis mengubah ketinggian sorot lampu sesuai dengan kondisi jalan. Kali ini front grille menggunakan aksen piano black ya, tidak mengikuti kebiasaan generasi sebelumnya yang menggunakan aksen chrome. Bagian bumper depan ada fog lamp dan LED DRL atau daytime running light strip vertikal yang memberikan kesan mewah serta futuristik banget. Ini mobil cocok banget buat anak-anak bujang atau cewek-cewek bujang juga. Cowok bujang, kalau cewek apa tuh? Silahkan tulis di kolom komentar. Yakin men, ini mobil keren banget. Daripada generasi sebelumnya ini gokil, keren. Desainnya memang keren dan futuristik banget, tapi kenapa kuncinya cuma seperti ini? Hanya untuk membuka dan menutup kunci. Seperti itu. Mungkin Honda membuat kuncinya sesimpel mungkin supaya tidak terlalu berat di kantong kali ya. Ini juga ada tersedia percil-percilan, ini mungkin kunci gembok rumah dari pemilik mobil. Dan sepertinya memang kurang lengkap. Kita membahas bagian interiornya. Oke, kita masuk bagian dalam, kita ulangi sekali lagi ya. Desainnya ini sangat futuristik sesuai dengan konsepnya, yakni sophisticated futuristic cockpit ya. Desain joknya ini sebenarnya biasa saja, tidak terlalu empuk sebenarnya, tapi bucket. Ada armrest di situ ya, tersedia, dan menghidupkannya sistem colok kunci. Belum elektronik start stop engine. Oke ya, untuk teknologi itu kita tidak usah mempermasalahkannya. Oke, speedometernya model baru ya, dia sudah modern dengan MID sebelah kanan dan indikator eco yang mengubah lampu lingkar luar tengah speedometer menjadi hijau jika berkendara secara eco driving. Untuk mobil yang kita review kali ini tidak dijual, tapi kemungkinan dijual. Jadi jangan tanya harga pada saya saat mobil ini belum dijual seperti kondisi saat ini. Saat mobil ini akan dijual, saya akan menambahkan thumbnail pada video ini for sale. Kalau belum dijual dengan kondisi saat ini not for sale, oke? Saya baru paham ini ternyata kursinya ini menggunakan inovasi ultra seat yang membuat duduk itu lebih nyaman sebenarnya. Dan bisa mengatur posisi pengemudi sesuai keinginan. Karena joknya ini sudah head adjuster dan seatbeltnya juga head adjuster. Tuas transmisi otomatis 4 percepatan, bagian door trim biasa saja. Ini bagian power window ya, auto hanya untuk bagian pengemudi. Jahit-jahitannya asli guys, good condition. Untuk pengaturan electric mirror ada di belakang setir sebelah kanan pengemudi. Spionnya juga bisa dilipat. Pengaturan AC masih manual, belum digital, tapi bisa ke berbagai arah dan cukup dingin. Meski saya rasakan ini kok kurang dingin ya. Melihat bagian dalam mobil ini serasa berada di ruang kabin pesawat, meski dipenuhi dengan plastik-plastik keras seperti ini. Tapi saya bangga tetap. Kekedapan suaranya dibilang cukup kedap, meski tidak kedap-kedap amat. Tapi ya pas-pas saja lah. Kendala utama pada mobil yang saya review ini adalah bagian entertainmentnya, khususnya pada audio head unitnya itu sangat aftermarket sekali. Mungkin harus diganti ya. Sekedar saya berikan informasi, Honda Jazz 2014 yang kita review kali ini dikenal dengan Honda Jazz GK5. Dia merupakan mobil hatchback generasi ketiga dari produk Honda Jazz. Mobil generasi ketiga ini diluncurkan untuk mengganti mobil generasi sebelumnya yang sudah bertahun-tahun berada di pasar Indonesia. Saya cukup amazed dengan mobil ini. Dia menawarkan perubahan yang kentara baik dari luar maupun dalamnya yang tidak dimiliki oleh mobil generasi sebelumnya. Siapa yang nggak tahu guys tentang mobil Honda Jazz ini? Semua orang tahu, cewek tahu ya kan. Bahkan untuk Jazz generasi sebelumnya itu pernah mendapatkan banyak penghargaan di luar Indonesia. Di Indonesia, mobil hatchback Honda Jazz 2014 ini sangat ditunggu-tunggu oleh para penggemar otomotif dan selalu menorehkan catatan penjualan yang sangat memuaskan. Karena ya begitu, alasannya karena mobil ini dirancang dengan desain dan performa yang begitu top tier. Seperti itulah. Jadi mungkin itu saja video singkat kita tentang Honda Jazz 2014 tipe RS Automatic 1500cc. Jika ada salah-salah kata atau salah dalam editing video yang kami buat ini, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi karena kami hanya reviewer amatir. Dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, berkomentar, dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan tunggu video kami selanjutnya. Terima kasih, thank you very much for watching.